Kita mulai untuk materi hari ini, insya Allah yang akan kita pelajari adalah sistem pengantaran obat berbasis nano. Ini kita di bagian pertama dulu ya. Jadi ini sesuai silabus. Jadi nanti ya yang akan kita pelajari itu nanopartikel, nanoteknologinya sendiri, kemudian nanopartikel, kemudian dilanjut oleh nanosfer, kemudian nanokapsul. Ya. Dilanjutkan oleh SLN. Sedangkan yang kemarin saya jadikan kuis itu untuk menambah perbendaharaan kalian. Itu juga nanti ada berhimpitan di materi yang akan diberikan insya Allah. Nah, nanti untuk materi berikutnya masih berbasis nano, ini pemisahannya adalah dari wujud atau bentuknya. Kalau yang hari ini lebih kepada padat, bentuk akhirnya, kemudian nanti untuk materi berikutnya adalah semi padat dan liquid, ya, seperti in situ, makro atau nanogel, kemudian mikro atau nanoemulsi, kemudian NLC. Baik, kita masuk untuk yang hari ini. Kita lakukan penyamaan persepsi dulu ya. Ya, jadi ketika kita ini istilah yang saya buat ringan, tidak dibuat pengertiannya baku seperti yang ada di literatur begitu. Jadi ketika kita membicarakan menggunakan istilah nanoteknologi, ini berarti adalah suatu teknik, suatu metode, suatu teknologi yang dilakukan dalam upaya untuk membuat suatu partikel itu menjadi berukuran nano. Itu nanoteknologi, artinya cara atau metode atau tekniknya. Nanopartikel itu sendiri, ketika partikel yang dibuat berhasil berukuran nano, nah itu namanya nanopartikel. Artinya apa? Artinya kebetulan di beberapa tahun terakhir prodi kita sudah lumayan banyak penelitian terkait dengan nanoteknologi ya. Ya, fakta dan nyatanya niatnya kita membuat nanopartikel dengan menggunakan nanoteknologi itu keseringan kita masih dapatnya di skala mikron, ya, atau bahkan tidak mendapat mikro, tapi ada beberapa yang nano, tapi sebagian kecil saja. Ada bahkan yang hanya mikro saja, tidak ada yang sampai mendapatkan nano. Nah, seperti itu. Tapi ketika sudah masuk rentang nano, itu kita menyebutnya sebagai partikel nano atau nanopartikel. Kemudian apa itu pharmaceutical nanoteknologi? Ini metode juga ya, metode di mana metode ini digunakan atau istilah ini digunakan untuk suatu cara yang diterapkan terhadap suatu desain, ya, karakterisasi, kemudian produk bahan farmasi, struktur, dan juga nanti produknya di mana salah satunya, ya salah satu atau lebih dari komponen penyusunnya ini berdimensi partikel ukuran nano. Nanti kita akan bahas terkait dengan rentang nano itu batasannya sampai dari berapa sampai berapa. Karena faktanya ini sampai saat ini pun belum ada kesepakatan ya, masih ambigu. Ada beberapa bahkan di pemerintahan di Amerika sendiri pun seperti yang nanti saya kutip di bawah ini, FDA ini menyatakan rentang yang berbeda begitu ya dengan para ilmuwan atau kebanyakan dari hasil-hasil riset. Kemudian nanoparmaceutical ini adalah suatu nanoteknologi, sekali lagi bukan bentuknya tapi metodenya atau tekniknya ketika nanti penekanannya khas berkaitan dengan sistem penghantaran obat. Kenapa jadi penting? Karena ketika kalian baca itu banyak sekali istilah yang kalian banyak sekali istilah yang akan kalian temukan itu nanomedicine. Ya, nanomedicine sepertinya kok mirip-mirip dengan
farmasetikal atau nanoteknologi. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya. Kita harus melakukan penyamaan persepsi dulu di awal, ya. Oh, ini saya kelewat ya. Nanomaterial ini berarti kita sudah berbicara lebih besar daripada partikel. Jadi kalau materi itu tersusun atas partikel, ya, ini material begitu. Nah, ketika material ini tersusun atas partikel-partikel berukuran nano, maka namanya nanomaterial, ya. Kalau nanopartikel kalian pasti sudah paham, itu penyusunnya atau partikel-partikel komponennya itu berukuran nano. Kemudian nanomedicine itu produk hasil. Kalau yang tadi nih kita di sini bicara tentang teknologi atau teknik, ya begitu pula dengan nanoteknologi, pharmaceutical nanoteknologi. Produk hasil nanoteknologi farmasi yang nanti keperluannya itu tidak hanya untuk pengobatan tapi untuk diagnosa juga, ya. Dan kalau ini dikategorikan termasuk ke dalam nanomaterial karena sudah berbentuk wujud bermetamorfosis menjadi suatu bentuk sediaan ataupun alkes. Nah, ini yang tadi saya bilang. Faktanya di lapangan ini masih banyak atau perdebatannya masih terbuka begitu ya, masih banyak ambiguitas tentang seberapa sempit atau seberapa panjang atau lebar rentang suatu partikel akan dinyatakan sebagai nano. Ini yang saya ambil dari buku Alton apa Ansel ya, yang tugas kemarin tuh. Alton, Pak. Alton, baik, berarti kalian membaca ya. Dan ini dinyatakan di dalam Alton, FDA sendiri yang diklaim ini secara internasional itu menggunakan rentang untuk menyatakan ukuran nano itu di 1000 nanometer sebagai batas atasnya. Baik, kita lanjut. Nah, ini sudah pernah saya berikan dulu di tablet ya, tapi ini jadi mungkin di awal juga pernah saya berikan jadi benang merah. Kalau saya langsung loncat, sepertinya tidak ada pijakan, jadi ini saya kutip sedikit. Secara umum, metode untuk membuat nanopartikel itu ada dua, secara kimia dan secara ini fisika nih ya. Maaf, tidak kelihatan. Ini saya sepertinya ya. Ya, ini kimia, ini fisika ya. Jadi tanpa diberitahu atau ada ketentuan lain, kita sepakati samakan persepsinya. Yang akan kita bahas adalah metode atau teknologi nano menggunakan cara fisika ya. Saya ingatkan kembali, cara kimia itu bottom up. Jadi kita merancang dari struktur penyusunnya ya. Kalau tubuh itu struktur unit terkecilnya adalah sel, kalau ini materi unit terkecilnya adalah atom. Dari unit terkecilnya disusun dari atom, kemudian atom-atom ini akan melakukan suatu klaster atau membentuk suatu koloni atau suatu ikatan. Artinya dia menjadi lebih besar ya.
Terus hal ini dilakukan sampai kapan? Sampai ukurannya diperoleh dalam rentang nanopartikel. Jadi ini bottom up, dari bawah. Kebalikannya, ketika kita bicara fisika ini yang biasa kita temukan, kenapa ini yang akan kita bahas? Karena memang material yang akan kita bahas itu adalah zat aktif farmasi yang notabene sudah berwujud, bukan nyusun dari awal, begitu ya. Dan zat aktif farmasi ini seperti yang pernah saya singgung di mata kuliah teknologi sediaan solida, ini didominasi oleh padatan. Padatan yang didominasi oleh BCS kelas 2 pula ya, sukar, terdisolusi tapi permeabilitasnya baik, sehingga nanoteknologi akan menjadi suatu suatu metode yang bisa dipilih untuk memperbaiki atau meningkatkan BCS-nya. Nanti apa saja yang bersinggungan dengan kelebihan nanoteknologi sehingga ini saat ini masif dilakukan penelitiannya, itu nanti kita ketemu di slide selanjutnya. Jadi ukurannya dari yang sudah besar, kemudian dibuat menjadi ukuran serbuk halus skala mikro, kemudian dikecilkan lagi sampai diperoleh skala atau diameter ukuran nano. Ya, ini sederhananya itu prosesnya digiling. Sederhananya ya. Baik, nanti ada teknik-tekniknya yang bisa dilakukan untuk membuat suatu partikel menjadi berukuran nano. Nah, ini yang saya dapat. Jadi rentangnya banyak berbeda. Yang tadi di FDA itu 1000, ini yang saya ambil dari buku jurnal-jurnal kebanyakan itu rentang nanopartikel 1 sampai 100. Ya, ada yang menggunakan rentang ini juga begitu. Ini tadi sudah dibahas. Nah, ini kalau dari keilmuan nanoteknologi sendiri itu lebih rinci, mereka mengambil konsep, bukan membuat konsep umumnya ya, ultra halus atau ultra fine. Jadi kategori yang kita sering temukan istilahnya 1 sampai 100 itu kalau di nanoteknologi itu termasuk ultra fine begitu. Sehingga nanti ketika kalian menemukan angka-angka yang berbeda-beda, kalau saya cenderung mengambil yang ini, yang generalnya. Ya, generalnya, sehingga nanti saya adanya di rentang, tidak ada di sini, adanya di sini. Saya kayak tadi yang FDA itu di 1000, berarti ada rentangnya di sini. Nah, begitu ya. Artinya apa ya? Semuanya nanopartikel. Semuanya nanopartikel, hanya derajatnya saja kalau kita bicara serbuk, derajat kehalusannya yang nanti membedakan, gitu ya. Jadi ini islahnya begitu ya, tabayunnya. Jadi antara perbedaan-perbedaan tadi itu ketemunya di sini. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, tinggal nanti kalian menempatkan, saya sebetulnya ketika misalkan kalian membuat sediaan untuk tugas akhir, misalkan mikro atau nano begitu, bisa, ini ada dalilnya, kalian nanti bisa kelompokkan. Saya ambil yang rentang 1000 misalkan. Tidak yang ini, karena ini teknologinya sudah lumayan maju pasti ya untuk bisa mendapatkan ultra halus. Baik, kemudian yang lazim pada saat pembuatan nanopartikel berukuran nano itu mesti menggunakan suatu medium atau suatu karier yang nanti punya tugas sebagai penstabil ya. Ini membungkus agar tidak kembali beragregasi. Jadi ini pun sepertinya pernah saya jelaskan, ada di slide berikutnya, tapi mumpung masih di sini, ini kondisi awal atau kondisi ideal, ya, ideal suatu partikel.
ketika suatu kondisi ideal itu dirubah, diganggu, itu instingnya siapapun juga, tidak hanya manusia ya, partikel pun seperti itu. Ketika bentuk atau kondisi idealnya terganggu, itu dia pasti ini kenapa terganggu? Karena ini dibuat menjadi kecil dan dibuat menjadi lebih kecil lagi. Begitu. Kita pernah belajar di fisika atau kimia fisika, misalkan suatu molekul saja ya, atau suatu atom punya kecenderungan untuk mencari pasangan. Kenapa? Semata-mata untuk menjadi stabil. Ketika dia tidak punya pasangan, kita kenal dengan istilah radikal bebas. Ini reaktif sekali, ya, bukan lumayan, bisa dikategorikan sebagai molekul atau senyawa-senyawa yang punya potensi merugikan, begitu. Sehingga ketika mereka sudah punya pasangan, mereka cenderung stabil atau dalam kondisi idealnya. Nah, berangkat dari pengetahuan sederhana ini, ketika kita bisa pahami baik-baik fisiknya, begitu ya, dia dibuat sangat-sangat kecil, jauh dari postur asli atau postur ideal dia, sehingga insting mereka ketika mereka dibuat menjadi nano, mereka akan punya kecenderungan beragregasi. Apa ini? Insting mereka akan berkumpul, bergumpal gitu ya, menggumpal, awalnya berkumpul. Sebab ini cara mereka untuk memperoleh postur tubuh atau postur fisik mereka setidaknya ke arah ideal, gitu ya. Ini yang kecil-kecil ini karena luas permukaannya besar, energi bebas permukaannya juga tinggi, sehingga mereka yang tidak dalam kondisi fisik idealnya akan punya kecenderungan mengembalikan posturnya sehingga mereka akan berkumpul, mereka akan langsung menggumpal menjadi ke arah sini lagi, ya, menjadi lebih besar, walaupun sepertinya tidak akan bisa ke arah wujud aslinya, tapi setidaknya mereka menggumpal, membentuk koloni-koloni, bukan serbuk ya, ukurannya menjadi seperti ini ya, seperti walaupun bukan single serbuk partikel tunggal begitu maksud saya. Nah, ini yang menjadi tantangan ketika kita melakukan pembuatan partikel nano. Ini akan selalu menjadi tantangan sehingga itu yang jadi alasan kenapa setiap metode pembuatan nano pasti ada fase pembungkusan ya, agar dia tidak mengalami agregasi dan agar ukurannya tidak apa ya, tidak, walaupun tidak bisa kembali ke wujud asal, tidak menjadi lebih besar dari ukuran yang sudah diniatkan awalnya nanonya di rentang berapa begitu ya. Baik. Nah, ini slide berikutnya. Untuk teknologi nanopartikel ini ada setidaknya banyak sekali, tapi ini hasil resume, hasil review yang memang ini majority yang rata-rata maaf, yang memang rata-rata ini digunakan oleh banyak peneliti. Meskipun nanti kalau kalian lihat itu populasinya banyak di sini ya, banyak di emulsifikasi atau polimerisasi begitu. Baik, saya loncat dulu. Untuk metode pembuatan ini,
Ini jurnal yang tadi saya kutip sebentar. Nah, ini ya. Nanti jurnalnya bisa kalian browsing, bisa juga nanti bisa saya berikan juga. Sekilas saja, karena saya tidak akan jelaskan satu persatu. Di sini nanopartikel yang mau dibuat itu metodenya sudah tersedia semua, tekniknya dari mulai solvent evaporation, nanoprecipitation, emulsification diffusion, bahkan ada salting out walaupun ini jarang ya, tapi di sini komplit dia maka tidak saya cantumkan tadi. Ini dialisis juga ini jarang juga, tapi di sini komplit. Super critical fluid technology. Ya, ini prinsipnya seperti spray dry atau freeze dry, polymerization and emulsion, kemudian nanti interfacial polymerization. Begitu ya. Ini yang paling banyak ionic gelation atau konservasi, ya. Kemudian solvent evaporation juga paling banyak. Baik, ini dalil dari slide saya sebelumnya. Ya, saya dipakai yang ini saja. Nah, ini ya. Jadi nanti kalian bisa lihat dari sana untuk teknisnya. Secara prinsip yang tadi telah disinggung sebelumnya, jadi kalau dirangkum, secanggih-canggihnya nanoteknologi itu prinsip atau siklus pertamanya adalah melakukan proses pengecilan ukuran partikel, bisa pakai penggiling milling atau grinding. Ya, ada yang milling atau grindingnya itu ultra fine, halus sekali, atau bisa pakai sonikasi ya. Begitu. Atau yang di atasnya ultra. Setelah dia menjadi kecil, kita harus cepat-cepat melakukan proses pembungkusan supaya apa? Ketika tadi dalam kondisi dia tidak sangat kecil ini kondisi dia tidak ideal atau tidak stabil, dia punya kecenderungan untuk kemudian kembali membesar. Nah, ini di sini kita berpacu dengan waktu ketika nanoteknologi, ya, berpacu dengan waktu, jadi betul-betul harus sudah dilakukan orientasi pembungkusnya, surfaktan atau polimernya itu sudah dilakukan orientasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena setelah kita memperoleh polimer atau pembungkus atau carrier yang sudah baik, membungkusnya sudah baik dan mudah untuk penggunaannya begitu, kita langsung gunakan supaya apa? Ini semua langsung terbungkus, ya, tidak sampai dia ini kalau dibiarkan dia akan terus semakin membesar. Makanya ini alasannya kenapa ketika melakukan nanoteknologi besar sekali kecenderungan untuk tidak homogen ukurannya, gitu ya. Ukurannya kecenderungannya tidak akan homogen. Ada yang baru nempel sebentar udah kebungkus ya jadinya kecil, ada yang sporadis dia keburu besar kemudian baru terbungkus akhirnya jadi mikro dan seterusnya. Setelah proses pembungkusan, ini pun harus dipastikan bungkusnya ini tidak mengalami reaksi tambahan atau reaksi sampingan, sehingga kita harus pastikan dalam proses pembungkusan ini juga terjadi proses pengerasan atau plasticizer, biasanya yang paling sering digunakan dalam istilah polimer untuk membuat suatu lapisan film atau coating itu menjadi lebih keras. Itu kita biasanya ini golongannya plasticizer ya. Ini pengerasnya. Harus dipastikan pembungkusnya
juga punya kemampuan untuk membungkus dengan baik, yaitu mengeras supaya dia tidak bocor atau dia tidak akhirnya malah nanti bergabung lagi dengan pembungkus yang lain menjadi lebih besar. Baik, lanjut untuk ini juga saya ambil dari buku Alton. Nah, sekarang kita sudah bicara nanomedicine, artinya ini produk entah itu nanti sistem pengantarannya berbentuk sediaan farmasi ataupun alkes. Ini rentangnya, ini hanya penambahan wawasan saja ya, sehingga nanti ketika kita berbicara partikelnya itu adalah zat aktif farmasi, atau partikelnya itu suatu senyawa-senyawa yang itu bagian dari dalam tubuh seperti DNA, begitu, atau bahkan nanti cemaran atau kontaminan yang ada di dalam tubuh itu virus, nah, seperti itu ya. Itu nanti ada ininya, ada rentang-rentangnya. Nah, ini DNA, kemudian ini protein, diukur apa rentang-rentangnya. Jadi kita selama ini tahu mendengar oh protein kan memang enzim, virus, DNA itu kan memang penyusunnya adalah protein ya. Jadi rentang protein itu berangkat dari 1 sampai 10 nanometer, kecil sekali begitu. Nanti semakin ke sana, ini ukurannya semakin ke mikron atau ke mikro. Tergantung nanti kamu atau kita melakukan proses pembuatannya itu mau sampai di mana. Nah, biasanya kalau sudah di atas 100 nano, ini yang mazhab nanoteknologi ini yang tadi yang batas ultrafine ya. Itu kalau sudah ke sana, ini yang kita kategorikan sebagai kasar, tapi masih rentang nano juga. Nah, itu wujudnya biasanya sudah liposom, ya. Yang lat unilateral vesicle atau yang medium, ya. Ada yang double, ini yang uni, ini yang multi. Kalau M itu multi, artinya ada 2, 1, 2. Kalau U, ya, ini unilamelar, ini multi singkatannya, artinya 2 lapis, 2 lamela, ini single atau uni, begitu. Ini misel juga kita pahami ada yang berukuran lebih besar dari makro kalau misalnya itu emulsi biasa, makanya warnanya keruh ya. Tapi ketika misalnya sudah bisa kita pastikan dari uji transmitannya itu tinggi, persentasenya di atas 90 atau jernih sekali ya, mendekati 98 begitu. Nah, itu berarti kita bisa pastikan dia sudah terindikasi memiliki ukuran itu mikro atau bahkan nano. Baik, ini mikrospor sampai seukuran itu. Kita lanjut. Aplikasinya untuk nano pharmaceutical itu ada, setidaknya ada ini ya, ada 6. Banyak sekali sebetulnya, makanya saya dari kemarin itu berjibaku dengan ingin ngasih semua, cuma kalau dikasih semua malah nanti takutnya tidak dapat apa-apa. Nah, itu pertentangan ketika sama mungkin yang kalian alami ya. Ketika kalian menyusun suatu materi, kayaknya pengen nyantumin semua begitu. Nah, khusus dengan mata kuliah teknologi sistem pengantaran obat baru, ya memang konsep dasarnya adalah memberikan wawasan. Ya, wawasan kepada kalian terkait apa? Terkait dengan penghantaran obat yang betul-betul baru atau novel. Yang artinya ketika masuk di pembahasan itu memang tidak ada skup yang seperti mata kuliah wajib itu rinci begitu ya, karena memang ini juga tidak ada praktikumnya. Jadi untuk metode-metode pembuatan tadi sudah di awal diberitahu,
bagaimana tekniknya. Nah, ini wujud-wujudnya yang nanti di belakangan, kalau ini kita sudah berkenalan dari tadi ya. Untuk liposom ini yang nanti di belakang kita kenal perkembangannya nanti, makanya ini nanti jadi satu bahan kajian sendiri. Ada ini induknya ya ketika menggunakan lipid. Ada nanti niosom, ada etosom, ada transfersom, ada fitosom, lain-lain lagi masih banyak. Misel, dendrimer ini yang jadi tugas kalian, karbon nanotube dan nanofiber. Ini bukunya yang sudah saya berikan, ini buku Keservani, ada 2 volume. Ini memang buku yang membahas khas tentang nano atau sistem nano. Nah, ini banyak sekali, satu bab sendiri dibahas tentang dendrimer, nanofiber, kemudian nanotube begitu ya. Kalau misal liposom ini nanti ada subbabnya sendiri, kita akan bahas. Kalau misal ini jarang dibahas dalam satu bab tersendiri karena memang ini sudah lumayan lebih tua ya. Maaf, lebih tua dari teknologi sistem pengantaran obat baru, hanya modifikasi saja ketika ukurannya menjadi ukuran nano seperti itu. Kita sudah mengenal emulsi, sudah mengenal miselisasi, solubilisasi miselar itu sudah jauh lebih dulu sebelum mengenal teknologi nano. Kita sampai jam berapa, Mbak Mas? Lupa saya. 12.20. 12.10 atau 12.10? 12.20. Baik, terima kasih Mbak ya. Baik. Nah, ini untuk karena ini tadi sebabnya atau chapter tambahannya ini saya tambahkan ya supaya kita sebagai farmasis tahu perkembangan penghantaran obat baru di luar sana begitu, karena memang itu yang menjadi ruh mata kuliah pilihan ini. Ini adalah material-material berbentuk nano dan bioteknologi yang digunakan, artinya ini sudah dipakai dalam sistem penghantaran obat begitu. Ini silakan dibaca saja, ada di buku yang tadi ya. Dendrimer itu ukurannya seperti apa, rentangnya, kemudian misalkan lagi di sini ada polimer nanokapsul, ukurannya bagaimana, kemudian perannya seperti apa dalam sistem penghantaran obat. Misalkan dendrimer itu biasanya untuk menangkap, membungkus, membawa DNA dan seterusnya. Ini penambahan wawasan Mbak Mas ya. Silakan dibaca. Banyak sekali perkembangan yang sudah terjadi ya, sampai beberapa mungkin yang kita bisa kenali atau kita bisa bayangkan, oh yang ini saya pernah dengar, yang sebelum-sebelumnya mungkin saya belum pernah dengar. Jadi ini penambahan wawasan. Jadi kalau dibuat secara konstruksif di buku Keservani ini dia menyusun nanostruktur dari yang sudah diaplikasikan dalam pengobatan biomedical. Itu adalah nanokomposit, nanotube, nanorod, nanofiber, dan nanohorns. Ini dalam satu pembahasan. Ada nanochips, ada nanosize colloid, nanoemulsion, dan nanokristal. Gitu ya. Baik. Nah, kenapa akhirnya nanopartikel ini punya bargaining gitu ya, punya potensi sehingga para farmasis, teknokrat-teknokrat dalam pengembangan obat atau terapi, alat kesehatan juga alat-alat diagnostik itu digunakan ya. Kenapa dia punya bargaining? Karena memang ukurannya yang sangat kecil sehingga dia ini bisa diterapkan dalam aspek formulasi begitu ya, aspek pengembangan yang artinya bentuk sediaannya itu sudah ada, cuman
akhirnya dikembangkan menjadi bentuk nano. Karena kelebihannya itu dia punya kemampuan untuk meningkatkan potensi dan efikasi suatu obat. Ya, ini kalian silakan baca saja. Ini sudah disinggung alat kesehatan, ya, tidak hanya berbentuk obat. Yang betul-betul menjadi prinsip kenapa teknologi atau nanopartikel ini menjadi masif digunakan karena dia punya kemampuan untuk meningkatkan kelarutan atau disolusi. Ini yang seperti saya selalu sering ulang, zat aktif farmasi kita didominasi oleh BCS kelas 2, sehingga kita akan selalu berhadapan dengan zat aktif farmasi yang memang sukar larut atau sukar terdisolusi, begitu ya. Waktu disolusinya panjang. Nah, luas permukaan dari partikel berukuran nano ini yang nanti menawarkan suatu proses kelarutan yang menjadi lebih cepat, lajunya juga, sehingga ini menjadi pilihan. Sebelum saya lanjut, mungkin kalian sudah paham, tapi tidak ada salahnya saya ingatkan. Ketika ini suatu materi, ya, ada yang seukuran ini, ada yang seukuran ini. Nah, ada hukum yang menyatakan semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya akan semakin besar. Nah, tolong, ini sudah mau mendekati sidang, hukum ini jangan digeneralisasi. Saya pernah wanti-wanti ini jauh hari ya. Jadi, kalau yang masih ingat, alhamdulillah. Ini hanya berlaku untuk kondisi tertentu, tidak bisa general. Semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan semakin besar. Oke, kita bandingkan. Ini misalkan kelereng, ini misalkan bola basket. Dua-duanya berbentuk lingkaran, ini lebih kecil, ini lebih besar. Kalau kita bicaranya satu single partikel atau satu satu partikel begitu ya, satu benda utuh begitu maksud saya. Ini bola basket, ini kelereng, ya otomatis hukum ini tidak berlaku. Ya, kalau bicaranya satu partikel. Semakin besar ya otomatis ini luas permukaan. Ya otomatis luas permukaannya lebih besar daripada luas permukaan yang ukuran partikelnya lebih kecil. Gitu. Luas permukaan itu sederhananya adalah jumlah area yang bisa kontak langsung dengan lingkungan. Itu luas permukaan. Jadi kalau misalkan ini bentuknya bulat, luas permukaannya seluruhnya bisa kontak langsung. Misalkan saya dulu pernah kasih analogi, ini air di dalam ember, dimasukkan suatu materi, suatu benda, ketika dimasukkan benda itu mampu terbasahi semua, jadi si air inilah yang jadi lingkungan. Kemudian bisa terbasahi semua, ya berarti itu semua permukaannya bisa dihitung sebagai luas permukaan. Tapi ketika ini masukkan seperti bentuknya duren begitu, ada sudut mati yang tidak bisa dijangkau oleh air, sehingga pengertian luas permukaan adalah semua area yang bisa terbasahi oleh air di jumlah, nah itu adalah luas permukaan. Jadi kalau duren itu hanya cucuk-cucuknya ini saja yang nanti bisa dibasahi, yang bagian dalam ini tidak bisa dibasahi, ya artinya ini tidak dihitung. Ya, yang dihitung hanya yang bagian atas. Baik. Sehingga ketika kita bertemu dengan hukum yang tadi itu bagaimana kalau dia bicaranya bukan satu unit partikel tapi gabungan. Misalkan ini bola basket, anggap saja ini batu yang besar, kemudian batunya dibuat menjadi kecil-kecil. Ya. Ini artinya tadinya cuma satu,
dipecahkan bisa menjadi 1000 partikel yang lebih kecil. Jadi luas permukaannya ini segini kan 100% terbasahi dikali 1000 dibandingkan dengan cuma 1. Nah, ini baru cocok ya. Baik. Kemudian untuk peningkatan penghantaran obat, nah ini dia punya kemampuan untuk lebih lama tinggal di dalam sirkulasi sistemik atau di plasma darah. Sehingga nanti kita bisa lakukan modifikasi dalam hal penargetan, transportasi yang mesti menjadi prinsip langsung dapat keuntungan atau kehebatan dari nanopartikel itu adalah ukurannya yang kecil membuat dia punya kemampuan mudah untuk melewati hambatan-hambatan biologis. Baik. Ya, setidaknya ini ya, setidaknya ketika membrannya berbentuk pori, dia akan punya kemampuan melewati dengan mudah. Walaupun harusnya ketika kita bicara membran itu adalah lipid, ketika zat aktifnya punya kemampuan larut di dalam lipidnya rendah, tapi kalau ukurannya nano, itu tidak menjadi halangan. Dia bisa lewat dengan mudah antara pori-pori. Ini adalah hubungan antara nanobioteknologi, hubungan antara bioteknologi dengan nanoteknologi yang kita berikan istilah kombinasi atau perpaduan kedua ilmu ini menjadi nanobioteknologi. Nah, ini hubungannya nanti dari bioteknologi itu melakukan proses penemuan obat atau entitas baru, kemudian nanti bisa bergerak ke nanobiofarmasetikal, tidak hanya nanofarmasetikal saja, karena kenapa ada kata-kata bio di sini? Ini artinya biologis ya, atau senyawa yang memang itu bagian dari senyawa organik atau senyawa yang ada dalam tubuh. Jadi material yang digunakan adalah material biomaterial biasanya. Kalau kita bertemu dengan istilah nanobiofarmasetikal. Ada sel, nah kemudian untuk nanoteknologi ini juga bisa digunakan sebagai biomarker, array untuk diagnosa ini ya. Kemudian untuk gen, nanomedicine, ini yang jadi tempat tujuan terakhir semuanya. Bahkan untuk kondisi tertentu itu bisa di custom atau di personalize. Ini masih dalam chapter atau subbagian tentang penerapan nanoteknologi dalam kefarmasian. Ya, sudah disinggung, microchip, kemoterapi, bisa bentuknya pads, konjugat, mikrosphere, liposom, yang dari masing-masing ini sekarang sudah banyak perkembangannya secara masif ya. Ada orang yang tekun di liposom akhirnya menemukan bentuk-bentuk som-som yang baru dan seterusnya. Di buku yang tadi itu lebih enak dibaca karena memang satu buku itu khas atau khusus mengkaji tentang nanoscience, jadi dia membuat penjelasannya secara konstruktif dan terstruktur. Dimulai dari rute, ini rute-rute yang bisa diterapkan penggunaan nanoteknologi oral, parenteral, implan pulmonari, yang artinya semua rute ini antara lain ya, artinya bisa lebih. Artinya semua rute pemberian obat yang konvensional, artinya yang non nano begitu, itu sudah bisa dibawa ke arah bentuk nano. Ini kan semua awalnya rute-rute pemberian obat-obat konvensional. Ini tadi sudah diberikan. Nah, ini yang saat ini perkembangan terkait dengan sistem pengantaran obat baru berbasis nanoteknologi secara masif arahnya untuk
pengobatan kanker. Kalau dulu-dulu 10 tahun paling lama ke belakang ya, 5 sampai 10 tahun ke belakang itu nanoteknologi itu lebih banyak masih berfokus kepada proses ta'aruf ya, bagaimana mencari metode yang baik, kemudian melakukan proses diversifikasi atau penganekaragaman bentuk-bentuk penghantarannya, dan baru yang paling ini adalah baru sampai bagaimana menghantarkan sistem zat aktif farmasi yang hubungannya nanti dengan BCS kelas 2 ataupun BCS kelas 1 juga, yang hubungannya dengan kalau ini kelarutan di dalam air, ini kelarutan di dalam lipidnya rendah. Ini nanti mekanismenya itu melewati atau melintasi membran biologis karena kemampuan permeabilitasnya rendah, bisa menjadi mudah, tidak menjadi halangan karena memang ukurannya yang nano. Baik. Ini segini masifnya pengembangan dari nanoteknologi ya, terkait dengan sistem pengantaran obat baru. Onkologi sudah dipakai di kanker, urologi, neurosurgery ini di kedokteran syaraf, ini kulit, ini paru-paru, gigi, tulang, mikrobiologi, ini juga untuk membantu proses surgery berupa alkes, jantung, mata. Ya, silakan kalian baca. Yang terakhir ini yang paling banyak karena kita masih dalam masa pandemi. Itu berhubungan dengan nanoteknologi gen, ya, yang nanti aplikasinya bisa ke vaksin, bisa juga nanti ya ke kanker juga, begitu ya. Baik. Ini karakterisasi yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini industrialisasi. Jadi saya ingin kalian dapat perspektif terkait dengan bagaimana nasib penelitian nanoteknologi ketika akan menjadi produk yang nanti akan dikomersialkan atau diperdagangkan. Ini untuk uji industri ya, yang dituntut untuk mencari atau menilai evaluasi ukuran partikel, distribusi. Maaf, kalau terlalu kecil saya bisa besarkan. Ya. Nah ini. Ini ada di buku yang tadi. Keservani ya. Jadi ini tuntutan yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan karakterisasi fisikokimia, ukuran partikel, distribusi ukuran partikel, morfologinya, porositas, surface properties, BJ, ini pakai pignometer ya, kita sudah kenal. Ini yang mungkin kita belum punya. Ya. Hitung bobot, kemurnian, ini kita juga belum punya, ini belum punya, ini juga belum punya. Nah, setidaknya kalian tahu wawasannya. Kemudian untuk proses industrialisasi, dari mulai awal, ini yang kita lakukan tadi, itu ada di tahap sini Mbak Mas ya. Ketika kita sudah melakukan proses karakterisasi, sudah melakukan proses penyiapan, pembuatan, kita lakukan karakterisasi. Kalau semua memenuhi persyaratan, kita mulai buat prototipenya. Ya, nanti di sini ada permintaan-permintaan untuk safety-nya seperti apa, yang dibutuhkan dalam tahapan itu apa,
proses industrialisasi seperti apa. Nah, ini arahnya ke sana nanti. Setelah dibuat prototipe, sudah stabil, bagus, bentuk sediaannya, formulasinya ajak, sudah bisa dibuat secara industri skala kecil, begitu keberulangannya bagus, tinggi, jadi bentuk sediaannya cenderung stabil, tidak banyak berubah. Mulailah dilakukan proses pengembangan preklinik. Ini silakan nanti baca sebelahnya ya. Setelah ini lulus, masuk ke uji klinik, ini lulus, baru bisa dilakukan proses launching. Ya. Nah, ini kalau dibaca dari aspek industri, ini manufacturing, ini artinya skala kecil, skala pilot dulu, ya dibuat moldingnya atau dibuat malnya begitu ya, dibuat patternnya. Kalau patternnya, malnya, cetakannya itu menghasilkan cetakan yang konstan, cenderung stabil, naik. Ini kan skala pilot itu kecil sekali ya. Kemudian naik skala produksinya menjadi skala kecil, di scale up. Ya, kalau sudah terpenuhi semua, ya baru melakukan proses produksi massal. Jadi kalau kalian pernah menemukan sampel-sampel ketika jalan di supermarket, ada suatu pabrikan membagi-bagikan produk, itu ada tulisannya apa ya? Saya lupa lengkapnya, tidak untuk diperjualbelikan, hanya apa? Diperjualbelikan, atau ada sebelumnya kata-katanya saya lupa apa, contoh atau sampel begitu ya, tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ini kalau kalian seorang farmasis harusnya punya ketajaman lebih dibandingkan yang lain. Jadi kalau ada pernyataan seperti itu artinya pabrik tersebut sedang melakukan proses apa ya? Itu harusnya sudah lewat di sini, cuma mau ke sini begitu. Jadi benar-benar memastikan atau ingin menambah populasi. Sehingga ketika nanti dari yang dibagikan, ini bisa juga tahap promosi ya. Tapi sebetulnya bisa juga jadi tambahan data populasi. Ketika nanti dari yang diberikan itu tidak ada keluhan, ya tidak ada keluhan, makanya di Indonesia itu, di luar negeri itu, Indonesia itu harusnya seperti di luar negeri. Di luar negeri itu, Indonesia itu masih diedukasi ya. Smart customer istilahnya itu apa? Menjadi pembeli yang pintar. Kalau di luar negeri itu produk itu dikritisi habis-habisan. Di kita tuh masih diajari supaya apa? Supaya konsumen itu punya keberanian untuk mengkritisi, padahal bukan untuk membuat suatu pabrikan itu menjadi terhambat gitu ya, atau porak-poranda bahkan dalam arti luasnya. Padahal itu data dibutuhkan, feedback itu dibutuhkan untuk proses pengembangan. Begitu ya. Jadi kalau sudah memang sudah lulus uji klinis pasti ya, kalau sudah disebarkan ini sampel tidak untuk diperjualbelikan. Tapi di balik itu juga mereka sedang melakukan studi populasi yang lebih banyak, lebih besar, sehingga nanti jaminan keamanannya lebih tinggi, sebab harapannya dari populasi yang lebih besar mereka dapat feedback apakah obat atau produk yang mereka buat itu tidak banyak keluhan. Baik, ini ada video ya supaya tidak jenuh. Saya tutup dulu, saya pakai yang, karena kalau dari yang PDF tidak ada ininya ya, tidak bisa kerekam.
Ya, baik. Itu terkait dengan perkembangan untuk nanopartikel yang aplikasinya untuk pengobatan kanker. Baik, kita di slide selanjutnya akan mulai masuk ke silabus. Silabus yang sudah dicantumkan di RPS itu adalah nanosphere dan nanokapsul, kemudian yang terakhir adalah SLM. Nah, ini di waktu yang tersisa saya akan coba jelaskan. Ini saya sudah coba buat harapannya lebih mudah untuk diterima, karena tuntutannya itu kita hanya paham prinsip, tidak sampai detail kebutuhannya khusus ketika nanti kalian memang, oh saya mau mendalami tentang ini, nah itu silahkan nanti didalami masing-masing, karena memang untuk penambahan wawasan sistem pengetahuan obat ini aspeknya sampai di sana ya, memberikan pemahaman secara umum terkait dengan perkembangan obat baru dan prinsipnya saja. Nanopartikel ini sudah dibahas di awal. Saya kalau pakai yang Word aja, yang ini aja ya. Saya sudah ganti PDF, sudah bisa diterima. Baik, saya kalau pakai yang PowerPoint suka tiba-tiba nanti selesainya tuh slide-nya banyak baret-baret gitu ya. Kalau di PDF ini dia tidak rekam. Baik, untuk nanosphere ataupun nanokapsul, ini rentangnya sudah kita lewati pembahasannya. Nah, umumnya nanopartikel itu ada yang membagi menjadi dua saja, ya. Walaupun nanti di belakangan perkembangannya itu menjadi besar, menjadi banyak dan masif. Ada nanosfer, ada nanokapsul. Jadi kita tidak bisa memisahkan ini seperti halnya viskositas dan rheologi, gitu. Jadi tidak bisa kita bahasannya nanokapsul kalau bicara secara keilmuan ya. Kalau nanti untuk secara aplikatif itu sesuai kebutuhan, mangga. Saya mau bicara nanokapsul aja karena memang riset saya tentang ini, itu silakan. Tapi secara keilmuan mereka berdua ini seperti saudara kandung begitu ya, tercipta dari rahim yang sama yaitu nanopartikel. Perbedaannya apa? Kalau nanosfer, sphere itu sudah bisa kita langsung ambil dari bahasanya ya, ambil imajinasi atau ambil perspektifnya. Yang namanya sphere itu suatu lingkaran bulat, tapi dia punya saya ngasih analoginya tuh, ini walaupun bentuknya tidak bulat, atau begini, kalau roda, kalian pernah lihat roda, saya bandingannya antara roda motor dengan roda truk.
Roda motor itu kalau misalkan dikelet atau disobek, maaf, ini tidak ada kawat penyusunnya. Tapi kalau truk, ini truk, roda truk, ban, gitu. Kalau di karetnya ini tersusun atas kayak kasak begitu, baru dicor sama karet sehingga dia lebih kuat. Sama kayak tembok, tembok yang dikasih besi dulu, kemudian disemen, dengan ada tembok yang tidak dikasih semen, langsung tidak dikasih kasa-kasa begini, langsung ditembok, langsung disemen. Ini pasti kalau yang begini lebih kuat, ini disenggol langsung ambruk. Nah, sistem matriks seperti itu, Mbak, Mas. Matriks itu yang ada kasa-kasanya tadi, ini pengikatnya, kemudian bentuknya ya nanti bulat. Obatnya akan tersebar, kemudian kalau nanokapsul itu tidak, dia hanya membran saja. Dia hanya membran sehingga nanti keduanya itu punya perbedaan di sana, gitu, punya perbedaan dari bentuk dan strukturnya. Kemudian dua-duanya itu punya kemampuan pertama terdispersi, bisa nanti terjerap. Ini tekniknya ya, teknik obat nanti bisa terbawa oleh nanokapsul atau nanosphere. Kemudian bisa juga terabsorpsi, begitu. Ini silakan dibaca saja penyusunnya atau komposisinya apa saja. Ya, kemudian ini yang tadi saya ungkap di awal, tidak hanya kita fokus di proses pembungkusan, tapi kita juga harus memastikan pembungkusnya ini bisa mengeras dengan baik, begitu. Ya, baik. Kita kenalan dengan nanosphere dan ini ada ininya, ada slide-nya, ada jurnalnya. Kalau saya ganti begini, di kalian kelihatan tidak? Sudah berganti belum? Tidak ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Nah, ini jurnalnya. Di jurnal ini dibahas tentang nanosfer dan nanokapsul karena memang itu adalah bagian dari polimer. Nah, ini akan saya bahas. Ini tadi entrapment, dissolve, and absorb. Aplikasinya, kemudian nanti, nah ini cara pembuatannya. Nah, gitu ya. Baik, saya kembali ke slide, ada potongannya di sana. Ini dalilnya yang saya ambil. Untuk komposisi, ini dia komposisinya. NC itu apa? Nanokapsul, lihat saja singkatan di bawahnya ya. NC itu apa? NP itu apa? NE itu apa? Dan seterusnya. Ini polimer yang digunakan. Metodenya, walaupun tadi tadi saya sampaikan itu ada banyak, tapi untuk membuat bentuk-bentuk tertentu itu sudah dilakukan penelitian yang memang dia paling cocok menggunakan metode ini, gitu ya. Ini ukurannya, kemudian ini pembawanya, bentuknya apa, mau jadi gel, suspensi, dan seterusnya. Baik. Ini cara pembuatannya yang tadi saya sempat tampilkan di jurnalnya. Polimer emulsi, interfasial polimer, kemudian presipitasi, emulsifikasi, difusi. Nah, sekarang kita kenalan dengan strukturnya. Ya. Jadi metode obat dibawa oleh nanosfer, jadi yang A ini adalah nanokapsul, yang ini adalah nanosfer nomor 2. Ini
Metode pembawaannya yang pertama, baik yang NC maupun yang NS, ini yang disebut dengan dijerap, ditangkap, begitu. Jadi dia sembarang ada di mana saja. Dissolve atau disper, ini dia terlarut. Kemudian yang terakhir absorb. Nah, sebelum azan, saya selesaikan sebelum kita jeda azan, saya selesaikan satu ini ya. Nah, ini nanokapsul, ini nanosfer, nih yang tadi saya bilang, dia ada matriksnya, ada kayak kasa-kasanya begitu. Nah, ini membran saja, membran ya kalau untuk nanokapsul. Sehingga ini gambarnya ke sini. Jadi kalau dilihat dipotong melintang, nah ini yang tadi matriks-matriksnya ini. Gitu ya. Nah, kalau dia nanokapsul seperti ini saja, membran. Gitu. Ini sistem pembawa nanokapsul ataupun nanosfer. Jadi nanti ini bayangannya seperti kapsul biasa, jadi kayak selongsong, cuman isi, ya, di dalam sininya ada isi. Tapi kalau yang nanosfer itu tidak berbentuk selongsong, di dalamnya itu adalah matriks, ya, ikat apa jaring-jaring seperti ini. Baik, kita jeda dulu sambil mendengarkan azan zuhur.
Ya, baik, kita sambung kembali. Insya Allah tidak banyak lagi ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terkait dengan struktur kapsul dan nanosfer. Nah, ini yang terakhir adalah solid lipid nanopartikel. Dari komposisi silakan dilihat, ini kita menggunakan basis lipid padat ya. Nanti kita akan bertemu dengan liposom-liposoman yang masih dengan menggunakan lipid sebagai vesikel. Nanti kalian bedakan lipid yang digunakan itu tidak berwujud padat, itu untuk liposom. Itu catatan pertama. Jadi solid lipid ini memang sama-sama menggunakan, ini kita bicara liposom, memang sama-sama menggunakan lipid sebagai vesikel, tapi kalau di sini lipid digunakannya sebagai solid core atau nanti yang menjadi intinya. Dalam liposom ini yang menjadi vesikelnya, kantungnya. Gitu, pembungkusnya. Jadi itu harus dapat perspektifnya dari awal. Ini contoh-contohnya silakan dibaca apa saja yang bisa digunakan. Jadi memang lemak-lemak ini yang nanti punya kecenderungan untuk dapat memadat begitu. Ada komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan SLN ini juga, yaitu surfaktan dan kosurfaktan. Ya, kalau kita bicara ini ranahnya semisolid, ranahnya larutan atau liquid, ini kita berarti sudah bicara ranah mikro sampai nano. Akan sangat sulit atau bahkan punya kecenderungan tidak mungkin diperoleh tingkatan mikro ataupun nano kalau kita membuat sistem dispersi hanya menggunakan single surfaktan tanpa ada bantuan kosurfaktan. Ya, itu kalian pasti sudah paham. Baik, ini nanti yang punya tugas untuk menjadi pemodifikasi, muatan, dan sebagai emulsifier, dan yang terakhir pembawanya yaitu adalah air. Seperti apa struktur dari SLN itu sendiri? Ini dia, ya. Ini indukannya, kita kenalan dulu dengan liposom secara umum. Ini lipid emulsion. Kalau kalian mencari SLN, pasti yang akan ketemu di jurnal-jurnal itu tiga perbandingan atau 3 varian ini, ya. Kemudian ini adalah SLN-nya. Baik, kita kenalan dengan liposom dulu. Di bagian tengah, liposom itu adalah air intinya. Ini ekor ketemu dengan, makanya kepalanya ngadep ke sana karena kepalanya ada di sini, gitu ya. Ada di sini karena memang di sininya alir. Ekor ke belakang, nah ini yang multilamelar namanya, karena dia ada, maaf, ini yang unilamelar. Bilayer ini, maaf. Bilayer itu tadi ada unilamelar, ada multilamelar. Kita generalisasi saja ya. Kalau sudah satu ke atas tidak ada bilayeran, kita bicaranya multi saja. Nah, itu tadi makanya saya agak terhenti tadi sebelum ya. Jadi ini sudah multilamelar karena ada 2 lapis. Sehingga ketika nanti ini dibungkus kembali, ini bukti juga dia menggunakan kosurfaktan biasanya kalau ada 2 begini ya. Kalau dia hanya begini saja, ini, yang terjadi apa? Ini ekornya tidak punya pasangan, jadi dia akan menempel di lipid cenderungannya. Membran dalam hal ini ya. Tapi ketika dipasangkan lagi dengan layer yang lain, sehingga ini sudah tertutup, di bagian luarnya adalah air, apa yang terjadi?
ini berarti akan punya kemampuan melarut atau berada di fase airnya tinggi. Ini berarti cairan lambung. Ya, cairan biologis. Kalau ekornya saja tidak dipasangkan berada di posisi paling luar, yaitu berarti kemudahannya terhadap absorpsi atau melewati membran, karena memang membran biologis tersusun atas lipid. Nah, sehingga di mana posisi obat kalau begini kondisinya? Nah, kan obat-obatan yang dilakukan proses penghantaran obat baru menggunakan lipid nanopartikel atau lipid liposom itu kan didominasi oleh BCS kelas 2. Artinya, ini senyawa-senyawa yang nonpolar atau yang sukar larut di dalam air. Sehingga asumsinya nanti jangan keliru, walaupun nanti bisa juga ya, itu teknis modifikasinya nanti, analisis pertimbangan formulanya. Kalau dia nonpolar, berarti posisi obat tidak di sini, Mbak Mas. Nah, ini yang takutnya nanti kalian keliru ketika saya keluarkan di ujian. Ya, kenapa? Ini air. Sedangkan dia ini digunakan, dipilih karena untuk memperbaiki kemampuan melarut dari suatu senyawa-senyawa yang sukar larut dalam air. Berarti dia ada di mana? Di sini, Mbak Mas. Di lingkaran ini, di tempat ekor-ekor bertemu. Nah, ini kan nonpolar, dia dijepit di sini. Rongga ininya kosong, ya kosong. Ya, nanti kemudian di perkembangan berikutnya ini bisa digunakan untuk pembawa juga. Gitu. Jadi saya ulang. Jadi hidrofobik group ini yang ada di dalam, ya. Yang ekor ketemu dengan ekor. Ya, ini tulisannya nih, ya. Yang hidrofil itu yang kepala, ini yang di atas ataupun yang di dalam. Sehingga di dalam sini ini kondisinya adalah suka air. Ketika kita berhadapan dengan zat aktif yang suka air, mau dibuat liposom, nanti dia dibawanya bukan di kantung sini, bukan, tapi di bagian sini. Dia akan dijepit di sini, ya, di entrapment. Nah, kalau lipid emulsion, ini kalau kepalanya ke sini, berarti tanpa kita harus bingung, ini berarti ekornya ke dalam, ya, dan seterusnya. Berarti di sini adalah lipid atau oil, begitu. Nah, ini mah lipid apa? Emulsi biasa ya, emulsi biasa. Ini emulsi minyak dalam air. Kenapa? Kepalanya yang keluar adalah air, yang di dalam adalah minyak. Begitu. Sehingga nanti kalau dia minyak ini berada di dalam fase air, ya berada di fase air seperti cairan lambung, ya dia bisa terdispersi. Nah, sekarang kita bicara SLN. SLN itu, nah ini Mbak Mas, zat aktif farmasinya di sini. Kemudian yang di tengah ini apa? Yang di tengah ini adalah lipid padat. Di sini air. Bagian luar surfaktan. Ini misal-misalnya ya. Ini misal-misalnya. Ini silakan dibaca saja. Ya, kelebihan dia, kemampuan dia untuk apa? Kita kenalan lebih jauh lagi dari strukturnya di slide berikutnya. Ya, ini nanti ada yang enak dilihat. Lipid emulsion itu punya kecenderungan bocor ya, leakage itu bocor terhadap hidrolisis ketika nanti partikelnya membesar. Ini bisa bocor, makanya kalau kita menemukan fenomena emulsi pecah, yang awalnya minyak mampu dibungkus karena misalnya pecah akibat partikelnya itu membesar bergabung dengan yang lain pecah, makanya kita sering melihat nanti ada fenomena antara globul itu akhirnya mulai bergabung membesar karena ininya mulai kebuka, pembungkusnya misalnya surfaktannya mulai bocor, akhirnya minyak keluar dan seterusnya minyak dengan minyak yang lain bergabung, atau ketika ini bocor dia akan bertemu dengan
globul lain yang bocor juga untuk bergabung. Ini yang emulsi biasa, tapi menggunakan lipid. Liposom pun sama, walaupun sudah dibuat bilayer atau 2 lapis seperti ini, tetap masih mempersilahkan adanya kebocoran ya secara kemungkinan terhidrolisis. Solid lipids ini ya tidak bisa bocor. Kenapa? Karena ininya padat, Mbak Mas. Ininya padat. Itu tidak bisa bocor. Yang namanya bocor tuh pasti di dalamnya adalah rongga, di mana rongganya ini isinya adalah air atau cairan atau liquid. Dalam hal ini liquid yang di sini ini adalah lipid yang di sini adalah liquid juga. Ini tidak memungkinkan obat bisa keluar. Kenapa? Strukturnya begini, Mbak Mas, kayak batu bata lah ya digambarkannya. Nah ini. Jadi kalau bayangan saya gini, Mbak Mas, ini bakso yang besar, jadi pengen ngebakso nanti buka ya. Nah ini yang di dalamnya ada dikasih apa ya, telur misalkan, pokoknya yang padat aja, jangan telur. Keju, wah enak nih, keju, jadi padat ya. Yang satu lagi di dalamnya itu rongganya diisi oleh yang cair, misalkan sambal aja gitu, sambal. Nah, ini punya kecenderungan bocor. Kenapa? Karena ini berupa di dalam sini dikasih zat aktif. Anggap saja dikasih zat aktif. Di dalam sini, rongga yang berupa liquid ini dikasih zat aktif farmasi sebagai, ini kan sebagai sistem pembawa. Di sini juga ditambahkan zat aktif farmasi. Tapi ketika dia masuk ke dalam sini, dia terjebak oleh, kayak di semen begitu, oleh keju yang madat. Artinya apa? Dia tidak punya kemampuan untuk keluar. Sedangkan kalau yang bocor gini, jadi bisa pecah, bisa bocor, bisa leakage tadi ya. Nah itu artinya dari segi stabilitas penjerapan, kemungkinan untuk bocor ini jauh di atas teman-temannya. Nah ini yang nanti insya Allah minggu depan kita bahas, NLC. Ini yang nano lipid, tapi lipidnya lipid liquid atau semi solid. Kalau kita sekarang bicara yang solid. Begitu Mbak Mas ya. Jadi nanti di akhir-akhir akan saya berikan ini ya, akan saya berikan di akhir menjelang UAS maksud saya. Akan saya berikan kisi-kisi atau tekanan-tekanan apa saja yang harus dihafalkan atau dijadikan prinsip untuk diketahui begitu. Saya tidak ingin kalian hafal semua harus dihafal malah tidak dapat apa-apa. Ini cara pembuatannya, silakan dibaca saja ya. Ini sekali lagi untuk penjelasan terkait dengan solid lipid dengan emulsi. Nah, ini tidak dipersilakan dia mengalami proses perpindahan karena ini kayak di semen gitu, dicor ya, padat gitu, memadat, ya sudah, zat aktif yang di sini tidak bisa bergerak kemana-mana. Tapi ketika di emulsi di dalam sini liquid, dia punya kecenderungan untuk bocor, berdifusi, pindah, keluar, dan hal-hal yang sifatnya perpindahan. Ini pustakanya dari saya sampai di situ. Nanti kalau ada yang mau ditanya, silakan lewat grup saja ya, WhatsApp grup. Untuk tugas sudah di email atau bagaimana Mbak Mas? Iya Pak, itu untuk tugas bagaimana Pak jadinya dikumpulin? Ya, di email saja ya. Di email Oh ya. jadi satu folder, tidak perlu dipisah. Baik, Oh iya kita Pak. makasih ya. Kita baca doa tutup majelis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf pasti ada yang hilaf dan salah. Keduanya datang dari saya. Jika ada yang baik dan benar itu mutlak milik Gusti Allah. Semoga jadi manfaat, jadi barokah. Sampai bertemu di lain kesempatan, jaga kesehatan.
Hanya untuk informasi, saya hari Rabu dan Kamis ada praktikum, jadi insya Allah ada di kampus. Kalau yang ingin bimbingan, di sini ada Rifki, ada Dinda, silahkan dimanfaatkan ya. Sampai bertemu di lain kesempatan, salam buat keluarga. Jangan lupa kemana-mana tetap jaga protokol, jangan dianggap lengah. Ya, bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.